Halo teman-teman, kembali lagi sama gue Marcel Mas channel untuk gue channel membahas seputar tokusatsu di Indonesia. Dan kali ini gue bakal bahas tentang era Disney dari serial Power Rangers dan bakal membahas tentang 3 hal yang terbagus dari era tersebut, yaitu era Disney dalam serial Power Rangers. Dan kita akan bahas setelah opening berikut ini. Oke guys, kali ini gue bakal bahas tentang serial Power Rangers karena kemarin-kemarin kayaknya super santai mulu kita bahas tentang adaptasiannya gitu lah. Karena adaptasiannya sebenarnya nggak terlalu buruk juga gitu. Ada yang hal-hal yang mungkin beberapa dari hal-hal tersebut yang membuat sebenarnya Power Rangers kadang lebih bagus daripada Super Sentai beberapa hal tersebut. Cuma kalau perdebatan Power Rangers versus Super Sentai ini kayaknya nggak bakal pernah selesai karena ada yang lebih suka adaptasiannya, ada yang lebih suka ke originalnya gitu. Tapi ya it's okay, semuanya bisa pilih masing-masing kesukaan apa dan ya bisa nonton kedua-duanya juga, jadi ngapain buat ribut-ribut. Kali ini gue bakal cuman bahas tentang era Disney. Jadi kalau kalian nggak tahu, era Power Rangers itu dibagi-bagi menjadi beberapa era, dan era-era tersebut sebenarnya gue nggak tahu apakah ini sebutan dari beberapa fans, kebanyakan fans, atau mungkin memang secara ofisial disebut begitu. Kenapa dibagi-bagi era ini? Sebenarnya biasanya perubahan era ini terjadi ketika rumah produksinya berpindah tangan gitu. Karena dulu kan Saban pindah tangan ke Disney, terus pindah tangan ke Saban lagi, pindah tangan lagi ke yang sekarang yaitu Hasbro gitu, kayak pembeli saham lah. Jadi maksudnya serial Power Rangers dibeli oleh pemilik barunya gitu, yang sekarang dimiliki oleh Hasbro. Tapi Disney juga sempat megang selama 10 tahun mungkin, sekitar segitu, kurang dari, atau ya sekitar segitu lah, dari serial Ninja Storm sampai juga serial RPM. Tapi untuk pembahasan tentang era-era ini sebenarnya udah pernah gua bahas, yaitu kalian bisa tonton di sebelah sana. Nah itu ada di situ pembahasannya tentang era-era, ya gua bahas di situ lebih lengkapnya lah. Kali ini gua cuma pengen bahas tentang era Disney. Nah kali ini kita akan bahas tentang 3 hal yang bagus dari era Disney. Sebenarnya ada banyak sebenarnya, tapi mungkin gua pikir ini 3 hal yang cukup bagus gitu dan penting, dan kadang udah nggak dilakuin lagi di Power Rangers era yang lainnya gitu, cuman dilakuin di Disney doang gitu. Nah 3 hal ini juga yang menjadikan gua sebenarnya, kalau gua disuruh milih dari seluruh era di Power Rangers, nah gue bakal pilih Disney sebenarnya. Kenapa? Karena ya pertama gue cukup memorable lah untuk era Disney ini. Kenapa? Karena gue lahir tahun 2000-an, 2003 ya, jadi gue lebih condong ke era Disney karena ya tahun-tahun segitu ya sedang berjayanya Power Rangers gitu, dan kebetulan dipegang oleh Disney juga lagi idealis banget gitu untuk megang Power Rangers. Dari seri-serinya sangat-sangat bagus gitu, beberapa seri sangat gue sukai gitu. Tapi sebenarnya gue lebih condong ke era Disney yang awal gitu, kayak Ninja Storm, Dino Thunder, SPD, Mystic Force. Itu benar-benar 4 serial itu yang paling gue sukai gitu sampai sekarang dari Power Rangers. Itu seri-seri yang luar biasa lah yang pernah digarap oleh Disney. Walaupun setelah itu banyak juga seri Disney yang luar biasa juga sih. Cuman ya setiap orang punya perbedaan pendapat. Kalau kalian mungkin lebih suka era yang lain ya nggak apa-apa gitu, bebas, silakan komen saja di kolom komentar di bawah tentang pendapat kalian tentang era-era yang lain gitu. Tapi ini cuman biar gue menjelaskan aja lah kira-kira apa sih yang gue suka dari era Disney itu, dan gue bakal bahas dari 3 hal yang paling bagus dari era Disney. Jadi langsung aja, yang pertama yaitu ceritanya yang sangat bagus dan juga lebih padat. Nah ini bakal gue bahas kenapa bisa begitu, karena ini kayak lebih ke gaya adaptasi ya sebenarnya, gaya adaptasi suatu Power Rangers ketika mengadaptasi dari Super Sentai. Dan menurut gue era Disney itu era yang paling menarik gitu, gaya adaptasinya sangat-sangat bagus gitu. Ditambah lagi di era Disney itu ada ya di directnya sama salah satu direktor yang gue suka, yaitu Koichi Sakamoto. Itu di era-era Disney itu dia mulu gitu yang namanya muncul gitu kalau di opening gitu. Itu yang salah satu direct juga yang sekarang kayaknya lebih sering ngedirect di Jepang gitu, balik lagi ke Jepang, kayak Ultraman Z biasanya, sama kayak dia ngedirect beberapa episode gitu di serial tersebut lah, Bapak Koichi Sakamoto, mantap. Dan gaya adaptasi ini juga yang membuat kayaknya era Disney itu menarik gitu, kayak perubahan-perubahan ceritanya dari Super Sentai gitu menarik gitu. Beberapa dari serialnya kayak SPD mungkinnya lebih diubah gaya ceritanya, kayak dia ngambil
polisi, tetap polisi, cuman dia ngambil waktunya dari masa depan, kayak ditambah berapa tahun ke depan gitu, era tahunnya gitu. Berbeda dengan serial Dekarancurnya gitu. Terus juga Dino Thunder yang dia ngambil, ternyata konsepnya itu ngambil salah satu karakter yang dari Saban, yaitu Tommy Oliver, yang lebih diulas lagi di situ. Dan juga kalau dibandingkan Aba Ranger, mungkin gue lebih prefer Dino Thunder, entah kenapa. Dan juga kayak Mystic Force itu kan kalau di Sentai-nya Magi Ranger, lebih ke magic, cuman di situ dirubah namanya jadi Mystic. Mystic itu kayak lebih ke sihir gitu, ke hal-hal gaib gitu, yang dimana kalau menurut gue itu lebih masuk, karena kalau di Magi Ranger kan mereka melakukan magic gitu, sedangkan kalau magic itu identiknya kayak suatu trik sulap gitu ya. Trik itu ada rahasianya gitu, bukan semerta-merta kayak sihir. Kalau sihir memang ya kekuatan gitu, kekuatan mistik gitu ya, sihir gitu. Jadi dari segi kata pun bisa lebih diperbaiki gitu di era Mystic Force. Dan juga Mystic Force gak ngerti ya, gua suka banget sih Mystic Force gila. Dan juga kenapa gua bilang ini ceritanya sangat padat, maksudnya padat itu dalam artian bagus gitu. Kalau gua sering bahas Super Sentai, buat kalian yang sering nonton tahu lah, gua sering ngomel-ngomel kalau Super Sentai beberapa episodenya sebenarnya nggak terlalu penting, bisa dipotong aja atau bisa dihilangin aja lah gitu, nggak perlu ada episode itu gitu. Kadang ya itu kayak filler aja biar memperbanyak episode, biar pas 1 tahun gitu penayangan Super Sentai gitu. Ya biasa Super Sentai sama Kamen Rider biasa melakukan itu. Cuman kalau Kamen Rider kayaknya fillernya nggak terlalu kebaca gitu. Tapi kalau Super Sentai kadang fillernya terlalu kebaca gitu, kayak episodenya nggak penting-penting amat gitu. Kalau memang mau dijadikan episode itu dijadikan sebuah pesan moral, ya bikin kayak episodenya itu yang nggak remeh gitu. Pesannya juga harus tersampaikan gitu, nggak cuman kayak jelas-jelas kayak untuk anak-anak gitu. Dan kenapa juga kalau untuk anak-anak kesannya kayak meremehkan pikiran anak-anak gitu. Kasih aja gitu yang lebih dewasa, atau mereka juga bisa nanya ke orang tuanya gitu, maksud arti dari pesan ini gitu. Bisa kalau orang tuanya mau menemani anaknya untuk menonton serial itu gitu. Jadi bertambah juga kedekatan orang tua dan anak. Nah, jadi filler-filler di Super Sentai itu yang nggak ada di Power Rangers era Disney. Kenapa? Karena episode-episode di Power Rangers era Disney itu terbilang cukup ya agak dikit lah gitu. Kayak misalnya kalau di Super Sentai kan sekitar 40 episode dan ya kayak lebih terus. Nah, kalau di Saban juga sama gitu, di era Saban juga Power Rangers episodenya juga kadang-kadang di atas 40 gitu. Nah, di Wild Force itu yang terakhir era Saban itu ada 40 episode pas gitu. Nah, di Ninja Storm dikurangi jadi 38 episode. Menurut gue itu angka yang bagus gitu, maksudnya nggak terlalu banyak juga gitu, lebih padat gitu ceritanya. Kalau gue nonton Ninja Storm itu nggak ada bosannya gitu, kayak padat gitu ceritanya. Terus juga mulai berkurang di era Disney, episodenya terus berkurang hingga di Power Rangers RPM episodenya cuma sampai 32, dan it's okay gitu. Bahkan Ultraman Z juga cuma sampai 20-an episodenya era-era Ultraman yang sekarang, tapi bagus-bagus aja, gue nonton aja Ultraman, seru-seru aja gitu. Malah ceritanya jadi lebih padat, jadi lebih bagus gitu, lebih terisi gitu, nggak banyak fillernya gitu. Sekarang di era Saban dijadiin 2 season, 1 seasonnya 22 episode, 2 season 44 episode. Gila, fillernya banyak banget. Giliran Gokaiger diadaptasi jadi Super Mega Force, episodenya cuma 22. Ya gimana mau nostalgianya? Menurut gua era-era Saban terus Hasbro juga masih 2 season itu kayak fillernya kebanyakan lah, bikin kayak Disney aja, singkat gitu, kayak 30 episode tapi tamat. Setelah itu udah gitu, ceritanya lebih padat gitu. Kayaknya sih kalau gua tebak gitu, kenapa Disney memutuskan untuk episodenya dikurangi gitu, karena mereka mungkin nggak mampu untuk membuat kebanyakan episode gitu untuk tayang setiap tahunnya gitu. Kalau Super Sentai ya mungkin produksinya sangat-sangat cepat gitu, cuman dengan dikurangi episodenya pun is okay gitu, malah ceritanya lebih padat. Dan juga mungkin segi produksinya juga waktunya bisa lebih lama gitu. Dengan waktu yang lebih lama untuk episode yang lebih dikit, secara kualitas sih harusnya bisa meningkat gitu. Jadi itulah kenapa gue lebih prefer era Disney dibandingkan era yang lain. Juga era Disney juga pertama kalinya nggak ada gender bender gitu. Kayak di era Saban itu kayak Ranger kuning diubah jadi cewek, kalau padahal di versi Super Sentai-nya ya emang
emang cowok gitu, beberapa di serinya kayak Time Ranger, terus Ranger kuningnya diubah jadi cewek, itu maksain gitu. Padahal si Ranger kuningnya nggak pakai rok gitu, padahal si Ranger pinknya kayak pakai rok gitu, tapi si Ranger kuningnya nggak pakai rok, padahal sama-sama perempuan, jadinya aneh gitu. Akhirnya untuk mengatasi itu, kadang-kadang di era Saban semua cewek yang perempuan yang jadi Ranger yang pakai kostumnya warna kuning, dia Ranger kuning, pasti dibikin jadi agak apa ya, tomboy gitu, kayak Wild Force Ranger kuningnya tomboy, terus Lightspeed Rescue tomboy Ranger kuningnya, terus juga Time Force tomboy. Ya itu untuk biar nyamain kayak kelakuannya di Super Sentai, karena kan ngambil pertarungannya pakai budaya Jepang gitu. Jadi itu sih menurut gua Disney itu cukup bagus dan sayang gitu di Power Rangers APM. Mungkin dia berhenti produksi dan harus diambil alih sama Saban karena mungkin nama Power Rangers ya udah mulai turun di situ. Jadi Disney mungkin udah nggak tertarik, dan juga uang yang dikeluarkan untuk nge-direct atau nge-adaptasi Go Ranger dari RPM cukup besar juga gitu. Kayak kalau kita lihat RPM kan sangat-sangat bagus gitu, beda banget gitu. Kalau dilihat kayaknya Super Sentai yang paling beda dengan adaptasiannya Power Rangers itu kayaknya RPM deh. Jadi condong bedanya beda banget gitu, dan tentunya mengeluarkan banyak dana untuk itu. Makanya akhirnya 1 tahun tuh nggak ada Power Rangers lagi setelah RPM, akhirnya dibelilah oleh Saban. Dan maksudnya itu dibeli sama Saban, gue sih bersyukur ya, walaupun gue suka era Disney, tapi tidaknya dengan dibelinya Saban, Power Rangers masih bisa terus berlanjut hingga sekarang. Kalau nggak dibeli sama Saban ya mungkin Disney menjadi era terakhir gitu untuk Power Rangers. Jadi ya bagus juga sih Saban gitu mau beli lagi, yang akhirnya sekarang dibeli oleh Hasbro kan. Semoga aja ya Power Rangers Dino Fury ya tahun depan ya, nggak tahun depan sih, ini tahun baru ya, udah tahun baru. Jadi tahun ini 2021 semoga nggak ada season 2-nya, terus ceritanya lebih padat. Ya 30 episode aja lah satu season, itu udah cukup kalau menurut gua. Yang penting tiap tahun ada serial barunya gitu, ngikutin Super Sentai-nya juga gitu. Nah setelah gaya adaptasi yang kedua ini yang cukup menarik juga, yaitu openingnya itu kalau gua nonton Power Rangers era Disney itu kayak setiap Power Rangers itu openingnya epic semua gitu di era Disney gitu. Menurut gua musik itu salah satu elemen yang penting ya. Kadang kayak beberapa film melupakan musiknya, jadi kayak jelek aja gitu. Tapi kalau filmnya bagus dikombinasikan dengan musik yang bagus, itu epic banget sih. Kayak Harry Potter tuh yang awal-awal musiknya teng 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 itu bagus banget. Kenapa di movie-movie yang akhir yang ke-7 sama 8 dihilangin dong musiknya, kayak nggak ada sama sekali musik itu yang menjadi ciri khasnya Harry Potter gitu, tapi dihilangin. Kayak kalau menurut gue sih musik sangat penting juga gitu dalam mengatur tensi suatu acara gitu, suatu film gitu. Baik dari scene-nya, kayak scene-nya kan kadang untuk mempertambah tensi dari suatu adegan kan ada, kayak kalau lagi adegan serem kan ada musiknya kayak serem, itu kan ngatur tensi gitu dari para penonton, itu penting. Yang kedua juga dari opening juga sangat penting sih kalau menurut gue, apalagi kan kadang dari opening itu musiknya dimasukin kayak ke adegan pertempuran di Power Rangers yang menurut gue epic sih. Nah itu dia yang di Disney, menurut gue musisi-musisinya hebat banget dalam bikin ciptain lagu-lagu di beberapa serial Disney gitu. Kayak yang memorable banget itu kayak Ninja Storm, Dino Thunder, SPD, Mystic Force. Kalau Operation Overdrive gua kurang suka, tapi Jungle Fury juga bagus gitu, kayak bagus-bagus gitu. Walaupun serinya kayaknya Disney cuma berapa sih, 7 ya, kayak 7 seri doang, tapi bagus gitu. Ya walaupun di era Saban yang lama juga masih banyak lah musik-musik yang bagus juga. Wah hujan nih, nggak tahu suaranya masuk atau enggak ya, tapi maaf kalau masuk suaranya. Tapi di era Disney itu adalah puncaknya, opening epic itu adanya di era Disney gitu puncaknya, karena setelahnya ya udah gitu. Era Neo sampai apalagi mencoba untuk nge-remake Go-Go Power Rangers, tapi kesannya aneh dan membosankan gitu lagi. Di era Hasbro juga masih ada Go-Go Power Rangers, yang dimana ya kalau menurut gue ya kalau mau ngambil kesan nostalgia ya udah sekali aja gitu, jangan akhirnya dijadikan kebiasaan dan ya jelek gitu, nggak ada perubahan dari musiknya gitu. Kalau Super Sentai itu musiknya berubah mulu tuh, nggak ada patternnya gitu. Kalau ini sekarang Power Rangers era yang sekarang ada patternnya gitu, kayak Go-Go Power Rangers itu selalu ada. Sampai Hasbro, walaupun di era Hasbro Beast Morpher agak dirubah dikit, cuman tetap ada Go-Go Power Rangers.
Gimana sih? Padahal opening menurut gue cukup penting lah dalam serial Power Rangers gitu, karena memang ya tokusatsu yang jadi andalannya juga ya di opening itu gitu. Yang epicnya dari sebuah tokusatsu juga openingnya cukup masuk gitu. Yang ketiga dari era Disney yang mungkin yang terakhir yang bakal gue bahas karena mungkin nantinya kepanjangan kalau lebih banyak lagi tentang Disney, yaitu tentang crossover. Yaitu crossovernya yaitu semuanya original. Kalau kalian tahu dan lihat era Disney, semua crossover yang ada di Disney itu semuanya original, yaitu scene-scene pertarungannya, footage berantem yang nggak ada yang ngambil dari serial Super Sentai. Kalau kalian tahu era Saban itu paling banyak ngambil crossover untuk Super Sentai, dari Super Sentai untuk crossovernya untuk pertempuran dari dua seri yang berbeda, terus dua tim berbeda yang gabung gitu kayak ini crossover. Kalian tahu kan maksudnya crossover. Cuman di Disney itu nggak ada satupun crossover yang pakai footage dari Jepang. Ya walaupun Disney nggak terlalu banyak ngadain crossover, tapi menurut gue cukup puas gitu dengan crossover Disney gitu, kayak Dino Thunder dengan Ninja Storm itu paling epic kayaknya. Crossover yang dua tim gabung itu kayaknya paling epic itu Dino Thunder sama Ninja Storm. Dibalut dengan 2 episode tapi ceritanya mantap dan juga bagus lah gitu. Terus juga SPD dengan Dino Thunder itu ada 2 kali crossovernya di SPD, di serial SPD. Terus juga yang anniversary ke-20 tahun di Foreign Operation Overdrive itu juga footage-nya original gitu. Walaupun yang terakhir dari era Disney melakukan crossover, tapi bedanya dari footage original tersebut memperlihatkan kita lah bahwa niatan crossover itu juga ada niatnya gitu. Kayak di era Saban cuma satu doang crossover yang nggak ngambil footage Jepang, yaitu yang Forever Red, yang dimana gue juga suka sih Forever Red. Cuman ya itu aja gitu, yang sisanya yang ngambil footage Jepang. Apalagi ada yang crossover seri mana gitu di Saban dia ngambil footage Jepang terus berubahnya juga ngambil footage Jepang gitu. Padahal kan berubahnya Power Rangers sama yang Super Sentai beda gitu. Itu juga yang dilakuin di Gokaiger kan di Super Mega Force itu ngambil perubahan dari Super Sentai gitu. Kayak kalau pakai Ranger Heat gitu berubah kayak ke form masa lalu, dia pakai perubahan Super Sentai, jadi nggak niat gitu. Terus di era Saban yang baru juga apa sih crossover yang original cuman yang ke 25 tahun gitu, anniversary ke 25 tahun itu doang gitu. Di Hasbro juga ada crossover Dinosaurus ngambil dari Super Sentai sama. Tapi di era Disney semua crossover di era Disney semuanya original gitu. Nah itu adalah poin terakhir kenapa era Disney juga menjadi sesuatu era yang cukup bagus lah untuk gua. Setidaknya kalau untuk gua Power Rangers yang paling seru itu ya di era Disney. Cuman ya terserah kalian, semuanya kan punya pendapat yang berbeda. Kalau dilihat dari kesukaannya, kayaknya kalau kesukaan itu relatif sih, semua orang punya kesukaan yang berbeda-beda gitu. Kalau kalian suka era yang mana ya terserah kalian, komen aja di kolom komentar di bawah, kita berdiskusi di bawah. Dan juga itu aja untuk era Disney. Setidaknya kalau untuk gue ya itu bagus sih di sini, dan juga karena memang gue era lahirnya tahun di 2003 ya, jadi era Disney itu menemani masa kecil gue lah ya. Jadi terima kasih untuk kalian yang udah nonton videonya sampai saat ini. Terima kasih, like juga video ini, komen di kolom komentar di bawah tentang pendapat kalian tentang video ini dan juga tentang era Disney. Komen saja di kolom komentar di bawah, dan juga silahkan komen kira-kira kalian pengen gue bahas apa lagi di toko bahas ya. Gue mulai kehabisan ide, jadi komen aja di kolom komentar di bawah. Share video ini ke teman-teman kalian penyuka tokusatsu, dan terutama mungkin ke teman-teman kalian yang punya Power Rangers. Subscribe juga channel ini biar gue bisa tembus 1000 subscriber mungkin tahun ini 2021, dan juga Happy New Year untuk semuanya. Semoga di 2021 semakin membaiklah, COVID menghilang dan lain-lain. Gue udah bosan di rumah di 2020 yang seharusnya tahun ini gue lulus, tapi kalau gue lulus tahun ini berarti gue nggak merasakan sekolah lagi, soalnya libur kan diperpanjang lagi kalau bukan libur, belajar dari rumah ya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye.